Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mitarjana dari kelas 11 TJKT 2. Pada video kali ini kita akan mulai materi pertama dari Superlab, yaitu Superlab 1. Nah, langsung saja kalian buka topologinya dari hasil drive-nya. Download yang Superlab 1, lalu kalian bisa klik dock agar ke samping, lalu kalian bisa kecilkan. Nah, di sini sudah ada langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkahnya ini terbagi menjadi beberapa part, yaitu part 1, part 2, part sampai dengan yaitu part 8. Nah, kita akan melakukan konfigurasi di part satunya dulu, yaitu basic configuration. Nah, ini yang pertama, konfigurasi hostname pada setiap router dan switch sesuai dengan nama pada display. Nah, maksud dari display sendiri adalah ini sebentar di sini kita ke switch. Nah, misalnya router ini misalnya switch 4 seperti itu. Terus konfigurasi enable script pada setiap router dan switch dengan password SID. Berarti nanti kita itu akan mengganti ini hostname-nya dan juga akan menambahkan enable script di router dan juga switch. Nah, kita akan konfigurasikan dulu di switch 4. Nah, di sini kita masuk ke CLI. Nah, ini kita enable. Lalu kita config. Kita konfigurasikan hostname dulu. Hostname ini di switch 4. Ini sama ya dengan display, yaitu 4. Nanti compactionnya itu menambah, terus enable secret. Passwordnya SID. Ini juga passwordnya harus sama tulisannya seperti ini. Nah, terus kita konfigurasikan di multilayer. Nah, di sini kita enable, lalu config. Hostname-nya kita singkat dengan host MLS 2. Lalu enable NASIC SID, kita enter. Nah, lalu kita di sini ke router 2. Nah, di sini kita bisa enable, lalu config. Ini namanya RTR 2. Enable secret SID. Lalu kita ke multilayer 1. Nah, di sini kita bisa enable, lalu config, lalu kita host MLS 1, enable secret SID. Terus kita di sini switch 1. Di sini kita bisa enable config, kemudian kita bisa host S1, lalu kemudian enable secret SID. Kemudian kita ke switch 2. Kita enable config, lalu kita bisa ketikkan host SW2, enable secret SID. Terus ini kita ke router 1. Kita ke CLI, lalu di sini kita enable config, kemudian host RTR 1, kemudian enable secret SID. Kemudian kita ke router 3. Kita bisa enable config host RTR 3, lalu enable secret SID. Terus terakhir yaitu
ke switch 3. Sini kita enable conf host sw 3, lalu enable secret sid. Nah, sekarang sudah selesai. Dan kalian bisa dilihat di sini kalau complexion itu menambah menjadi 10%. Terus kita langsung saja ke part 2, yaitu tentang konfigurasi dan ranking in MLS2 and switch 4. Buat VLAN lalu disesuaikan dengan nama yang tertera di display. Terus konfigurasi port face pada semua interface yang terhubung ke PC. Nah, VLAN-nya yang sesuaikan dengan nama yang tersedia di display. Berarti ini kan konfigurasi di MLS2 dan switch 4. Berarti di sini dan juga di sini itu ada VLAN 10, 20 dan 30. Kalau switch yang ini, yang switch yang 4 itu VLAN-nya 10, 20 dan 30. Yang ini kalau yang multi layer 2 itu cuma 10 dan juga 30. Nah, untuk IP address-nya dan juga namanya tuh di sini kalian harus menyesuaikan dengan yang ada di sini. Nah, kita konfigurasi dulu yang di switch 4. Nah, di sini kita buat VLAN dulu sampai 30. VLAN 10. Kemudian VLAN 10. Kemudian VLAN 20. Kemudian ini 20. Dan ini VLAN 30. Dan ini 30. Nah, kalau sudah kita memasukkan interface-interface-nya ke dalam VLAN-nya, ini kita exit terlebih dahulu. Nah, ini berarti dari PC 0 ini melewati 0/2. Ini 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini kita ke kemudian di sini kita bisa ketikkan interface rank FA 0/2 sampai 3. Kemudian switch port mode akses. Kemudian switch port akses VLAN 10. Terus kita di sini ada yang namanya konfigurasi port face pada semua interface yang terhubung ke PC. Nah, untuk konfigurasi yang port face itu kita pakai spanning tree port face. Nah, kalau sudah kita bisa exit. Terus kita masuk ke interface rank FA 0/4 sampai 5. Kemudian kita sikat saja switch port mode akses. Kemudian switch port akses VLAN 20. Terus ini spanning portnya kita singkat. Lalu kita exit. Interface rank FA 0/6 sampai 7. Kemudian switch port mode akses. Kemudian switch port akses VLAN 30. Kemudian SPAP. Nah, kemudian kita exit. Sekarang kita juga akan lakukan hal yang sama di multi layer. Karena kan di sini perintahnya di switch 4 dan juga multi layer 2. Nah, kalau ini multi layer 2 berarti kan hanya 10 sama 30. Nah, di sini kita buat, ini kita enable. Kemudian di sini kita bisa ketikkan VLAN 10. Kemudian ini juga harus sama ya, sebesar semua VLAN 10. Name VLAN 10. Kemudian ini kita ganti menjadi VLAN 20. Kemudian ini juga kita ganti. Kemudian ini ganti VLAN 30. Nah, ini kita exit terlebih dahulu. Nah, ini kan saya konfigurasi juga yang VLAN 20-nya. Sedangkan kalau di multi layer ini, multi layer 2 itu enggak terhubung langsung dengan VLAN 20. Nah, kenapa kita tempatkan di multi layer 2? Karena nantinya kita itu akan konfigurasi IP DHCP. Jadi kita konfigurasikan juga VLAN 20-nya. Sekarang kita akan terangkan dulu kedua switch-nya. Nah, di sini kita masukkan dulu interface-nya di sini. 2, 3, 4, 5.
Kemudian di sini kita bisa ketikkan interface RAM FA0/2 sampai 3. Kemudian switch port mode akses, kemudian switch port VLAN 10, kemudian SPA PO. Nah, di sini kita exit dulu. Kemudian kita bisa ketikkan lagi interface FA0/4 sampai 5. Kemudian switch port mode akses VLAN 30, SPA. Nah, kemudian terus kita akan terangkan kedua switchnya. Nah, di sini kita bisa exit terlebih dahulu. Kalau misalkan di sini berarti terhubung ke empatnya itu melalui port FA0/1. Nah, di sini kita bisa ketikkan interface FA0/1. Kalau ini kan multi layer, jadi kita harus encapsulation dulu. Nah, di sini kita switch encapsulation .1Q, kemudian switch port mode RAM. Terus kita konfigurasikan juga di switch 4-nya. Nah, kita masuk dulu, ini mengarah ke FA0/1. Jadi di sini kita bisa ketik interface FA0/1. Kemudian kita bisa ketikkan switch port mode RAM. Terus kita coba lihat di sini yang 3/5. 3/5 konfigurasi SPI dan DHCP server pada multilayer 2 untuk semua VLAN set dan server dengan ini. Terus kita tambahkan juga IP address di SDF VLAN. Nah, ini untuk addressnya, IP addressnya. Terus ini menggunakan alamat VLAN IP pertama dari setiap VLAN. MS2 akan menggunakan alamat IP pertama dari setiap VLAN. Terus kita uji ping. Nah, berarti kita konfigurasikan dulu di switch multilayer. Ini kita bisa exit dulu. Kemudian kita bisa ketik interface VLAN 10. Nah, di sini kita isikan IP addressnya. Kita pakai yang 192.168.10.1 karena kan ini IP address bukan network. Terus kita masukkan juga subnetnya, kalau ini selesai dapat berarti kita pakai yang 255.0. Nah, terus kita lakukan sampai VLAN 30. Nah, di sini kita exit terlebih dulu. Lepas VLAN 20. Kemudian ini kita ganti. Kemudian kita exit VLAN 30. Nah, kalau sudah kita akan konfigurasikan DHCP-nya. Kalau ini kan kita sudah masuk IP address-nya, sekarang kita akan konfigurasikan untuk DHCP. Di sini kita bisa ketik IP DHCP all. Ini untuk VLAN-nya 10 dulu. Kemudian kita bisa ketikkan network 192.168.10.0.255.255.255.0. Terus kita ketikkan default router. Untuk default routernya kita pakai IP yang dimasukkan ke VLAN tadi yang 10.1, 20.1, dan 30.1. 192.168.10.1. Kemudian DNS server. Nah, untuk DNS server kita pakai yang ini 192.168.90.2. Nah, kalau sudah, sini kita bisa exit dulu. Kita lakukan sama di VLAN 30. Untuk itu akan saya percepat saja. Nah, di sini saya sudah melakukannya sampai VLAN 30. Terus sekarang kita coba cek result. Nah, kita ke assessment item. Terus kita coba scroll multilayer. Multilayer keluarnya bisa lihat di sini. Kalau untuk yang
Pas yang VLAN 10, 20, 30 itu sudah dicentang. Dan juga di sini enable security juga itu sudah dicentang, artinya untuk konfigurasinya sudah berhasil. Terus kalian coba lihat di sini, ini kan ada exploited address. Nah, maksudnya adalah kita itu akan mengecualikan IP address yang ini, yang ketiga ini dari IP DHCP-nya karena kan sudah kita pakai untuk lain. Nah, kita juga lakukan hal yang di multi layer 1 yang di exploited address. Nah, nantinya kita konfigurasi dulu di multi layer 1. Lalu kita bisa ketikkan IP DHCP exclude 192.168 10.1 20.1. Nah, sekarang kita coba lihat di multi layer 2. Nah, di sini sudah terchannel semua, jadi konfigurasi kita pun sudah berhasil. Terus sekarang kita akan coba tes IP DHCP-nya. Kita ke IP configuration, kita ke DHCP, terus di PC 4, terus di PC 8, di VLAN gitu. Udah. Terus kita coba juga di sini kita ke PC 6. Nah, kita lanjut ke part 3, yaitu konfigurasi VLAN trunking pada multi layer 1, switch 1 dan switch 2. Nah, pertama-tama kita akan buat VLAN dulu sesuai dengan nama yang tertera di display. Nah, sini kita coba lihat di switch 1, switch 2 dan multi layer 1. Nah, di sini kan untuk VLAN itu ada VLAN 40, 50, 60 dan 70. Terus konfigurasi port test pada semua interface yang terhubung ke PC. Seperti kita konfigurasi yang spanning 3 port test tadi, kita konfigurasi langsung saja di switch 1. Di sini kita masukkan enable OSID. Nah, kita akan buat dulu VLAN 40-nya sampai 60. Nah, di sini kita dulu. Nah, kalau sudah, kita masukkan interface-interface-nya ke dalam VLAN. Nah, di sini F0/2 VLAN 4578. Jadi di sini 234 ini 24 Nah, di sini kita bisa lihat interface F0/2 switch port mode access VLAN 40 SPA/PO. Di sini kita exit. Kemudian kita bisa lihat lagi interface rank FA0/5 sampai 6. Kemudian switch port access dan switch port VLAN 50. Kemudian SPA/PO. Di sini kita exit. Kemudian di sini kita bisa ketikkan interface rank FA0/7 sampai 8. Kemudian kita bisa ketikkan switch port mode access, kemudian switch port access VLAN 60. Oh ya, kita bisa SPA/PO. Kita exit. Kemudian kita bisa terangkan switch-nya. Sini interface terang. Terus kita terangkan juga VLAN-nya. Sampai 60. Oh ya, saya lupa tadi belum konfigurasi di ini switch yang 4. Nah, sekarang kita coba untuk konfigurasi di switch 2. Berarti ini buat VLAN 60 sama VLAN 70 saja. Nah, ini kita bisa ketikkan VLAN 60 name VLAN 60 kemudian VLAN 70. Nah, di sini kita exit. Kita coba lihat interface-nya 0/2 ini 60 per 70. Nah,
Nah, di sini kita bisa ketikkan interface rem FA 0/2 sampai 3. Kemudian kita bisa ketikkan switch port mode access. Kemudian kita bisa ketikkan switch port access VLAN abu. Kemudian kita install. Dari sini kita bisa exit. Kemudian kita bisa ketikkan interface rem FA 0/4 sampai 6. Kemudian switch port model access, kemudian switch port access VLAN 10 SPA. Terus kita juga terangkan, nah di sini kita bisa folder dulu. Berarti itu FA 0/1. Kemudian switch port model terang. Nah, switch port kita terangkan juga VLAN-nya, kita bisa ketikkan switch port. Maaf, ini ada kesalahan. Nah, terus kita konfigurasikan di switch multilayer yang 1. Kita juga akan buat VLAN-nya, VLAN 40 sampai 70. Sini akan saya percepat saja. Nah, terus kita akan masukkan konfigurasi SPI dan DGP server pada multilayer 1 untuk semua VLAN dan multilayer itu pakai yang 90.2. Nah, kita masuk dulu ke interface VLAN. IP address-nya 192.168.40.1.255.255.6. Kemudian kita bisa exit. Kita konfigurasikan sampai VLAN 50. Untuk itu saya akan Nah, di sini saya sudah melakukan semua konfigurasinya. Sekarang saya akan terangkan switch-nya. Kalau ini kan berarti 0/1 dan juga 0/2. Berarti kita akan pakai interface ring FA 0/1. Karena ini multilayer, jadi kita pakai encapsulation. Saya sebutkan encapsulation .1Q. Mungkin kita sekarang switch port mode terang. Lalu kita akan konfigurasikan DHCP-nya. Kita exit dulu. Lalu kita sebutkan IP DHCP VLAN network 192.168.40.0. Kemudian default router 192.168.40.1. Terus DNS-nya DNS. Maaf, ini ada typo. Dan kita bisa exit. Sudah 50. Ini sudah 50. Dan kita exit.
Nah, di sini saya sudah mengonfigurasikan untuk IP DHCP-nya. Sekarang kita coba cek. Oke, kita yang explode dulu IP-nya. Oke, DHCP. X. Loaded. Loaded. Nah, konten. Sekarang kita coba cek di PC 10. Kita ke desktop, buka IP configuration, ada DHCP. Ini sudah ada. Terus kita pilih 950 PC 13. Nah, ini juga sudah ada. Terus pilih VLAN 60 PC 15. Ini sudah ada. Berarti 2 kali sama PC 17. Ini juga sudah ada. Terus VLAN 70 itu yang PC 20. Ini sudah ada. Sekarang kita coba lanjut ke part 4, yaitu configure and ranking pada router 3 dan switch 3. Nah, berarti di bagian sini VLAN sesuaikan dengan nama yang tertera di display. Berarti kita akan buat di VLAN 80 sama VLAN 90-nya. Kita buka switch 3. Di sini kita bisa enable SID const. Kita buat VLAN 80 sama 90-nya. Kemudian kita exit. Sekarang kita masuk ke interface ini. Nah, di sini kita bisa ketikkan interface rank FA 0/1 sampai 3. Kemudian SW and access. Dan switch port access VLAN 80 SPA gitu. Dan kita bisa exit. Kemudian interface FA, interface rank 0/4 sampai 5. Kemudian switch port mode access. Kemudian switch port access VLAN 90. Kemudian SPA gitu. Di sini kita exit. Kita juga akan terangkan switch-nya. Ini terangkan itu berarti melalui FA interface FA 0/6. Kemudian switch port mode terang. Kemudian terus kita terangkan juga untuk switch port terang VLAN 90 sampai sini. Terus kita lanjut untuk konfigurasi di router 3-nya. Nah, karena kita itu konfigurasi di router, berarti kita itu akan membuat sub interface-nya terlebih dahulu. Ini berarti kan mengarah ke gig 0/1. Sebelumnya kita nyalakan dulu interface gig 0/1-nya. 0/1. Kemudian mau SH. Lihat apa sudah jauh. Kemudian kita exit. Kemudian interface gig 0/1 titik untuk. Terus kita ketik encapsulation.q dulu. Kemudian IP add 192.168.1.25.1.25.255. Kemudian kita exit. Gig 0/1.90. Ini kita ganti 90. Kita exit. Nah, tadi kan kita berarti konfigurasi yang ini sudah konfigurasi yang VLAN-nya. Sekarang kita akan konfigurasi untuk DHCP-nya yang di ini kan ada konfigurasi router, unstick dan DHCP server pada router 3 untuk VLAN 8. Berarti kita akan konfigurasi hanya untuk VLAN 80 ini. Nah, lalu di sini kita bisa ketikkan IP DHCP VLAN 80. Lalu untuk
portnya itu 92.168.0.255.255.255.0. Default ini saya singkat menjadi D itu 92.168.80. Terus untuk DNS nya N itu 92.168.80.90.2 maaf 90.2. Kemudian kita juga konfigurasi untuk di sini kita ketik IP DHCP excluded itu 92.168.80.1 dan kita bisa exit. Terus kita coba cek apakah si IP-nya di sini. Oh maaf, masih 22. Nah ini sudah masuk. Sekarang kita akan konfigurasi untuk server 1 dan server 2 karena ini nggak di DHCP, maka kita akan lakukan secara statik. Kita ke desktop, lalu ke IP, lalu kita 192.168.90. Nah, karena kan kalau 90.1 sudah dipakai sebagai default gateway. Lalu subnet masknya kemudian default gateway-nya 1. Terus untuk DNS-nya kita pakai IP yang 92.2. Terus di server 2-nya juga kita konfigurasi. Lalu default gateway-nya yaitu 90.1, kemudian DNS servernya yaitu 90.2. Terus kita coba ping dari PC 22 ke server 1. Nah ini gagal, kita coba lagi. Nah ini dia itu sudah berhasil karena sudah successful ya teman-teman. Terus sekarang kita coba lihat di yang materi ke-5 atau part 5, yaitu configuration IP address point to point, yaitu konfigurasi IP setiap router dengan sesuai dengan IP yang tertera di display. Kemudian lakukan konektivitas, pastikan setiap router dapat melakukan ping satu sama lain. Berarti ini di semua routernya akan kita lakukan konfigurasi point to point. Kita coba buka dulu router 3-nya. Nah, ini kan IP addressnya tertera di display. Berarti ini 0/0 itu IP-nya 10.6. Kita buka dulu router 3-nya. Nah, di sini kita ketikkan interface gig 0/0, kemudian IP add 10.10.10.6. Oh ya, kita coba lihat untuk prefixnya ini. Size-nya 30. T252. Terus no SH. Nah, terus kita ke router selanjutnya. Nah, di router 1 itu ada dua, yaitu 0/1 yang mengarah ke router 3 dan 0/0 yang mengarah ke router 2. Nah, kita akan konfigurasi di interface 0/1 dulu. Nah, kemudian kita bisa ketikkan interface gig 0/1. Kemudian kita bisa ketikkan IP add 10.5. Kemudian kita bisa ketikkan no SH. Kemudian kita bisa exit. Kemudian kita bisa ketikkan interface gig 0/0. Kemudian IP add.
Kemudian kita bisa ketikkan no sh. Kemudian nah, sebelah sini tuh sudah hijau ya teman-teman. Sekarang kita coba di router 2 nih ya. Kalau di router 2 berarti ini ada 3 jalur untuk gig 0/0 yang mengarah ke multilayer 2, gig 0/2 mengarah ke multilayer 1, dan gig 0/1 mengarah ke router 1. Nah, kita akan konfigurasikan dulu yang mengarah ke router 1. Nah, di sini kita bisa ketikkan interface gig 0/1 IP add 10.10.10.255.255.255. Kemudian kita bisa no sh. Kemudian kita bisa exit. Nah, di sini yaitu kita bisa ketik lagi interface gig 0/2 ya maaf. Nah, di sini 10.13 IP. Kemudian kita bisa ketikkan no sh. Yang kita bisa exit. Kemudian kita bisa ketikkan lagi interface gig 0/0 IP add 10.9. Kemudian kita bisa ketikkan no sh. Nah, kalian bisa lihat kalau di sini sudah hijau semua. Ini yang masih oranye. Terus kita akan konfigurasi untuk multilayer 1 dan juga 2-nya. Nah, di sini kita bisa buka multilayer 1-nya terlebih dulu. Nah, di sini kita bisa enable SID baru config. Nah, ini kita masuk ke interface yang mengarah ke router 2-nya, yaitu FA0/3. Kemudian IP add 10.14. Ini maaf, saya lupa ini ketikkan dulu no sh. Kalau sudah, sekarang kita lakukan juga di multilayer yang kedua. Ini bisa enable SID. Nah, di sini kita masuk interface dulu. Interface FA0/6. Kemudian IP add 10. Kemudian kita bisa ketikkan no sh. Sekarang kita segera ketikkan. Nah, ini belum tuh, ini shutdown. Nah, terus sekarang kita coba lakukan konektivitas, yaitu dengan ujipping. Ini misalnya dari router 3 ke router 1. Nah, ini kita coba lagi. Nah, ini dia itu sudah successful. Terus dari router 2 ke router 1. Kita ulang lagi. Nah, ini kita delete saja. Kita coba lagi di router 2 ke router 1. Nah, ini dia itu sudah successful ya teman-teman. Terus sekarang kita coba untuk yang part 6, yaitu configure OSPF in of router. Berarti kita itu akan mengonfigurasi OSPF di semua routernya, di router 1, 2, dan juga router 3. Nah, konfigurasi OSPF sesuai dengan IP address yang tertera di display. Gunakan ID untuk OSPF 1, dan terus kita coba buka router 3-nya terlebih dulu. Nah, ini kita keluar terlebih dahulu. Nah, ini kita tadi kan disuruh memulai OSPF 1, berarti kita ketik router OSPF 1. Terus kita ketikkan network. Ini kan berarti dia itu router 3-nya melalui 0/0 dan juga 0/1, karena ini IP-nya adalah 10.5 ke 10.6, maka networknya itu adalah 10.4.
Maaf, ini ada kesalahan. Nah, kita akan pakai yang 10.4 karena resmi itu tadi 10.6 dan 10.5, maka untuk networknya itu adalah 10.4 dan IP broadcastnya itu 10.7. Nah, kalau kalian sudah lihat video yang saya pasti kalian sudah paham. Terus kita konfigurasikan juga yang ini, yang VLAN 80 dan VLAN 90. Oh, maaf, kurang. Kemudian ini 80 nya kita ganti menjadi 90. Nah, terus kita konfigurasikan di router 1. Nah, di sini kita exit. Nah, di sini kita bisa tekan router OSPF 1. Ini kita berarti promosikan yang ini juga dan juga yang ini berarti pakai network yang sama yang 10.4. Nah, terus kita promosikan yang gig 0/1 dan gig 0/0 yang IP-nya itu 10.2 dan juga 10.1, maka untuk networknya itu adalah 10.0. IP-nya itu 10.3. Nah, terus kita ke router 2-nya. Nah, di sini kita bisa keluar terlebih dahulu. Lalu di sini kita bisa ketikkan router OSPF 1. Kemudian kita bisa ketikkan 10.10.10.0 3 area 0. Terus kita konfigurasikan juga yang 10.1 dan juga 10.13, maka networknya adalah 10.1. Terus kita coba lihat yang mengarah ke multilayer 2 dan 10.10 dan 10.9, maka networknya adalah 10.8. Terus sekarang kita juga konfigurasikan di multilayer 1. Nah, di sini kita bisa keluar terlebih dahulu. Kalau di multilayer itu pertama kita akan ketik IP routing, kemudian router OSPF 1. Terus kita berarti promosikan yang 10.12 tadi, lalu ini VLAN 40, 50, 60 sampai 70. Kita bisa ketikkan network 10.12 0.0.0 area 0. Sebentar, tadi si router 3-nya saya salah ketik, yaitu harusnya bukan 0.3. Network, terus kita ketik ulang 255.
Nah, sekarang kita lakukan tadi di multi layer 1. Nah, itu kita bisa lakukan network. Ini promosi untuk VLAN 40 sampai 70. 192.168.0.0.0.0.255. Ini yang 50.0, kemudian 60.0, kemudian 70.0. Nah, terus kita konfigurasikan juga di multi layer 2. Di sini kita bisa enable SIP config. Nah, di sini kita bisa ketikkan IP routing, kemudian router OSPF 1, networknya yang 10.8. Oh, ini bukan area ini, kita pakai area 0.0. Area 0. Terus kita promosikan juga di VLAN 20 dan 30. Kita bisa ketikkan network 192.168 192.168.10.0. Kemudian 20.0, kemudian 20.0. Nah, kalau sudah, sekarang kita coba cek di router 1. Nah, di sini kita cek status OSPF. Di sini kita tekan to show IP OSPF make. Nah, di sini sudah ada yang 13 sama satunya. Berarti yang ini itu sama yang ini tuh router 91 itu berarti yang ini. Terus sekarang kita coba cek tabel routing di semua router, tapi di sini saya akan cek di router 1 saja. Nah, di sini kita bisa tekan to show IP route. Nah, di sini juga sudah ada semua. Ini untuk yang 10.145.8.12 sudah ada. Terus ini juga VLAN 10 sampai 90-nya pun sudah ada. Terus kita coba ping. Semua klien dapat melakukan ping. Nah, jadi misalnya saya akan ping dari misalnya PC 22 ke PC oh maaf, harusnya itu 20 dulu baru 2. Nah, ini itu sudah successful ya teman-teman. Di sini saya hanya ping di VLAN 70 saja. Terus sekarang kita coba yang part 7, yaitu konfigur DNS dan web server. Yang pertama kita konfigurasi DNS server di server 1. Lalu kita ke service. Terus ini buat record untuk akademi sekolahan.id dengan IP yang ini. Berarti ini kita ke bagian yang DNS. Nah, di sini kita yang on. Untuk namanya di sini kita buat akademi sekolahan.id.
Nah, ini untuk IP-nya itu A record. Nah, ini untuk address-nya yaitu kita pakai yang 192.168.90.3. Terus kita add. Nah, terus kita juga tambahkan di sini buat scene name record untuk www.academy.id. Nah, ini kita ganti. Terus untuk namanya yaitu www.academy.sekolahan.id. Terus untuk hostname-nya kita pakai yang academy.sekolahan.id. Terus kalau sudah kita bisa add. Nah, kalau sudah kita coba lanjut ke nomor 2 yaitu konfigurasi web server di server 2 untuk menampilkan welcome academy sekolahan.id. Nah, kita buka dulu server 2. Lalu kita ke service, lalu kita ke HTTP. Pastikan untuk HTTP dan HTTPS-nya itu sudah on smart, teman-teman. Terus kita buka yang index.html. Terus kita pilih yang edit. Nah, di sini bagian welcome to Cisco paket tracker kita ganti dengan welcome to Academy sekolahan ID. Apa? Terus kalau sudah kita bisa save. Terus kita pilih yes. Terus ini kita konektivitas. Pastikan bahwa semua klien dapat melakukan ping dan akses akademi dan sekolahan ID melalui browser web. Nah, pertama-tama kita akan coba ping dari DNS-nya. Kita coba di PC 22. Lalu kita ke command prompt. Lalu kita ping academy.sekolahan.id. Nah, ini pertama-tama tuh bakal timeout ya teman-teman, tapi seterusnya itu TTL. Terus sekarang kita akan coba ke web browser. Saya akan pakai yang PC 20. Di sini sudah ada tampilannya yaitu welcome to Academy sekolahan ID. Terus kita lanjut ke yang deal yaitu configuration access list di router 3 untuk memblokir akses dari VLAN 10 dan 60 ke server. Gunakan ID access list 101. Nah, berarti kita itu membuat agar server 1 dan server 2 nggak bisa ping ke semua VLAN 10 dan 60. Nah, ini konfigurasinya itu di router 3. Nah, di sini tuh kita bisa ketik access list ini IP 192.168.10.0.0.0.255. Terus kita tuju nggak mau ping ke server 1 yaitu 192.168.0.0.0.255. Nah, terus kita juga tambahkan 60. Terus kita akan melakukan konfigurasi untuk menu tujuannya. Kalau ini kan tadi, sekarang kita pakai yang permit akses.
Terus kita enter. Oh maaf, ini ada orang. Terus kita enter, kita masuk ke interface gig 0/1 gig 0/1 Facebook. Nah, enter. Terus sekarang kita coba misalnya dari VLAN 10 itu mau pindah ke server 1. Nah, di sini saya akan pakai yang PC 16. Ini buka PC-nya dulu, lalu ke desktop, lalu ke IP configuration. Ini kita DHCP. Nah, sekarang kita coba pin PC 16 ke server 1. Nah, dia itu langsung diblokir. Sekarang kita coba misalnya dari PC 20 ke server 1. Nah, setelah itu successful, berarti ini PC 60 nya itu nggak bisa pindah server 1, tetapi PC VLAN 70 nya itu bisa, karena kan untuk VLAN 60 dan VLAN 10 nya itu diblokir. Nah, kalian bisa lihat di sini competition-nya itu 100%, berarti untuk semua konfigurasi ada di SuperLab 1 itu sudah selesai, dan untuk konfigurasinya pun sudah berhasil ya teman-teman. Nah, jadi sekian pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.